Anak-anak dan Bapak Ibu, mari kita akan mulai kegiatan kita di pagi hari ini dengan berdoa. Khusus untuk kegiatan hari ini ya, kita akan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Setiap hal baik yang Tuhan sediakan atas hidup kami. Kami tidak memulai karya kami, baik belajar maupun bekerja kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan bagian kami dengan baik. Bahkan ketika pagi ini kami mau belajar bagaimana cara kami bersikap terhadap diri kami dan terhadap orang lain. Tolong Tuhan berkati kami. Alat-alat jaringan yang kami pakai, biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga belajar kami di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, anak-anak dan Bapak Ibu, mari kita akan simak ada beberapa hal yang perlu untuk kita pelajari di pagi hari ini ya. Ini materi kita pagi hari ini. Silakan ditulis, nanti dikumpulkan di tempatnya Bu Ari ya. Kita akan belajar tentang pendidikan seksual. Berkaitan dengan pendidikan seksual. Cakupannya luas ya, tetapi pagi ini ada beberapa hal yang perlu Bu Ari sampaikan, bagaimana kita menyikapi diri kita dan orang lain berkaitan dengan seksualitas. Sudah? Kalau sudah, mari kita beranjak ke slide berikutnya. Nah, ada sebuah pertanyaan di layar. Ada yang bisa menjawab? Oh, sebentar. Kembali Bu Ari tayangkan ya. Ada sebuah pertanyaan di layar. Ya, ada yang bisa menjawab? Siapa yang menciptakan Tuhan, Bu. Tuhan. Baik, terima kasih. Saya rasa semua sepakat ya bahwa yang menciptakan tubuh kita adalah Tuhan. Nah, tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, ini didukung di dalam Alkitab dituliskan bahwa pada hari yang keenam Tuhan berfirman menjadikan manusia. Maka Allah menciptakan manusia. Maka Allah menciptakan manusia. Jadi, kalau kita ditanya siapa yang menciptakan tubuh kita, yang menciptakan kita adalah Tuhan atau Allah. Pada hari yang keenam, Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini kita imani ya, bahwa yang menciptakan tubuh kita adalah Tuhan.
Kita lanjut ya, Nak. Mohon maaf, ada sedikit kesalahan tadi ya. Yuk, kita lanjut ya. Yuk, kita lanjutkan. Tadi kita sepakat bahwa yang menciptakan tubuh kita adalah Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan tubuh manusia dengan tangannya sendiri. Tubuh manusia berharga bagi Tuhan. Ya, tubuh manusia berharga bagi Tuhan. Anak-anak, kalau kita belajar apa yang tertulis di dalam Alkitab, hari pertama sampai hari kelima, Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu dengan berfirman. Berfirman artinya hanya dengan berkata-kata. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Tuhan hanya ngomong, maka semua itu jadi. Jadilah burung, maka akan hidup burung. Tetapi khusus manusia, Tuhan menciptakan manusia tidak dengan berkata-kata, tetapi langsung dengan tangannya. Jadi setiap lekukan tubuh kita adalah karya tangan Tuhan. Diambilnya lah tanah gitu ya, kalau cerita-cerita di Alkitab, cerita sekolah minggu, lalu Tuhan mulai membentuk dengan tangannya. Ini menandakan bahwa manusia itu istimewa, manusia itu berharga bagi Tuhan. Ya, sehingga penciptaannya pun berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Silakan ditulis yang ada di layar ya. Tuhan menciptakan tubuh manusia dengan tangannya. Nah, karena manusia itu istimewa, manusia itu diciptakan langsung oleh tangan Tuhan, maka tubuh manusia berharga bagi Tuhan. Ini yang perlu kalian ingat ya, Nak, bahwa tubuh manusia berharga bagi Tuhan. Berarti tubuhmu dan tubuhku, tubuh temanku, badannya itu berharga bagi Tuhan. Ciptaan, karya, desainnya Tuhan sendiri susah-susah loh pakai tangannya. Karena ciptaan yang lain hanya ngomong, tetapi khusus manusia diciptakan langsung oleh tangan Tuhan. Nah, kalau tahu bahwa tubuhku dan tubuh orang lain itu berharga, di layar ada sebuah pertanyaan. Apa yang harus aku lakukan dengan tubuhku dan tubuh orang lain? Karena di awal tadi Bu Ari sudah sampaikan bahwa tubuh kita dan tubuh orang lain itu berharga bagi Tuhan. Nah, kalau tahu itu berharga, maka ada sesuatu yang perlu untuk kita sikapi terhadap tubuh kita dan tubuh orang lain. Kita punya cara pandang yang baik bahwa kita ini buatan tangan Tuhan. Coba kalau ada pertanyaan seperti di layar, adakah yang bisa menjawab?
Apa yang harus aku lakukan dengan tubuhku dan tubuh orang lain? Silahkan resen yang mau mencoba menjawab. Oke, sebentar. Satu-satu dulu ya. Kita mulai dari kelasnya Bu Wuri. Silakan open mic-nya. Mendekat ke mic, nak. Enggak apa-apa. Apa yang harus kamu lakukan dengan tubuhku dan tubuh orang lain di situ? Yang harus dilakukan untuk tubuh sendiri adalah menjaga dan merawatnya. Untuk orang lain itu tidak menghina fisik mereka karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Iya, oke. Terima kasih. Luar biasa ya. Tubuhku harus aku rawat. Tubuh orang lain aku tidak boleh menghinanya. Oke, ada lagi yang berbeda? Kelasnya Bu Deta. Kelasnya Bu Deta, ada yang mau menjawab? Ayo, ditunggu loh ini. Kelasnya Bu Deta. Kalau tidak ada, Bu Hari lompati. Apa jawabmu? Kita lompati dulu ya. Kelasnya Bu Deta tidak ada suaranya soalnya. Kelasnya Bu Huri ada lagi? Mesia, Bu. Ya, yuk coba Mesya. Jawab. Kita harus menjaga. Deket dengan mic-nya. Bu Hari nggak dengar. Deket dengan mic-nya supaya kelas lain mendengar suaramu. Kita harus menjaga, guys. Kurang dekat nih. Dan menghormati. Ya, hampir sama ya. Terhadap tubuh kita sendiri, kita harus menjaga. Terhadap tubuh orang lain, kita harus menghormati. Oke, apa yang kalian... Ada lagi yang mau menjawab? Aristo? Oke, baik. Kalau tidak ada, mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, anak-anak, silakan tulis apa yang ada di layar. Kalau perlu ditulis yang besar di bukumu ya, bahwa tubuhku dan tubuh temanku berharga bagi Tuhan. Maka aku harus menghargainya. Tubuhku dan tubuh temanku berharga bagi Tuhan. Aku harus menghargainya. Kata menghargai di sini tidak hanya sekedar kata-kata, keinginan, atau di dalam hati kita ya, tetapi harus kita lakukan. Tunjukkan melalui sikap dan perbuatanmu. Aku menghargaimu. Nah, tetapi hanya diucapkan. Perilaku kita tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa kita menghargai teman kita dan tubuh kita. Nah, berarti antara perkataan dan perbuatannya tidak cocok. Nah, hari ini menghargai di sini Bu Ari tekankan, mari kita tunjukkan dengan perbuatan. Ada dua objek subjek di sini ya, yaitu tubuhku dan tubuh temanku atau tubuh orang lain. Kita mau bahas satu-satu dulu, bagaimana cara menghargainya dengan tindakan yang nyata. Yang pertama, menghargai tubuh kita sendiri.
Pertama, anak-anak baru minta tolong ini ditulis dan dicamkan ya. Menghargai tubuh kita sendiri. Contohnya, merawat diri. Orang yang merawat diri berarti dia mensyukuri tubuhnya sebagai ciptaan Tuhan. Maka, salah satu ciri orang yang bisa merawat dirinya, penampilannya pasti rapi. Nah, Bu Ari minta tolong anak-anak yang kadang-kadang susah diingatkan pakaiannya, rambutnya, ya. Itu berarti kamu belum bisa menghargai tubuhmu sendiri. Orang yang menghargai tubuhnya sendiri, dia bisa merawat dirinya sendiri. Pakaiannya yang bersih, pakaiannya yang rapi, ya. Minta tolong anak-anak yang masih sering berpakaian, kadang bajunya dikeluarkan, harusnya baju dimasukkan. Tidak pakai ikat pinggang, tidak pakai dasi. Nah, itu berarti kamu belum bisa menghargai dirimu sendiri, ciptaannya Tuhan tadi loh. Mandi, ya, mandi teratur. Kalau rambutnya sudah mulai berantakan, mulai dirapikan, ya, itu salah satu ciri bagaimana kamu merawat dirimu. Lalu yang kedua, menerima keadaan diri. Tidak semua orang bisa melakukan ini loh ya. Kadang kita merasa minder, kadang kita merasa tidak suka dengan bagian tubuh kita, ya. Itu artinya kita tidak bisa menerima keadaan diri kita. Bahkan ada beberapa orang yang operasi plastik, ya, berusaha untuk mengubah bagian-bagian dari tubuhnya, merubah apa yang Tuhan berikan atau yang Tuhan ciptakan. Nah, karena belum ada penerimaan di dalam dirinya. Hari ini mulailah menerima keadaan dirimu. Apapun itu, rambutnya yang keriting, kulitnya yang ini ya, apa namanya, gelap, kulit putih ya. Itu semua adalah karya Tuhan, maha karyanya Tuhan loh. Tuhan tadi kan ciptakan sendiri pakai tangannya, ya. Jadi mulailah berdamai dengan diri sendiri, terimalah keadaan dirimu. Apapun yang ada di dalam dirimu saat ini, yaitu yang terbaik yang Tuhan berikan. Ya, jangan minder, jangan merasa malu, ya. Tapi tanamkan dirimu rasa percaya bahwa aku ini adalah ciptaan Tuhan. Yang ketiga, jaga bagian tubuhmu yang sifatnya pribadi. Nah, anak-anak tolong diperhatikan ya. Bagian-bagian tubuh kita ada yang sifatnya pribadi. Sifatnya pribadi bagaimana? Artinya tidak boleh disentuh, tidak boleh dilihat oleh sembarangan orang. Bagian tubuh mana saja? Mari kita lihat yang ada di layar ya. Nah, ini bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Mulut, dada, ya, alat kelamin, dan juga pantat. 4 bagian tubuh ini adalah bagian tubuh yang sifatnya pribadi. Tidak boleh sembarangan orang menyentuh. Nah, hanya dilakukan oleh orang tua atau dokter ketika kamu sakit, ketika kamu masih kecil, ya, orang tua, dokter itu boleh menyentuh karena ada maksud dan tujuan yang baik. Nah, tetapi bagian-bagian tubuh ini adalah sifatnya pribadi, hanya dirimu sendiri yang boleh menyentuhnya. Tidak boleh sembarangan orang. Ya, jadi Bu Ari minta tolong bagian 4 tubuhmu ini tolong dijaga, tolong dilindungi. Ya. Berikutnya, tadi ada 3 cara ya, bagaimana cara kita menghargai tubuh kita sendiri. Sekarang kita masuk, bagaimana cara kita menghargai tubuh orang lain. Tubuh kita sendiri, tadi sudah kita tulis, sudah kita pelajari ya. Sekarang mari kita beralih ke menghargai tubuh
orang lain. Menghargai tubuh orang lain. Yang pertama, jangan menyentuh bagian tubuh orang lain yang sifatnya pribadi. Sama dengan yang tadi Bu Ari sebutkan di awal slide tadi ya, sebelum slide ini, ada bagian tubuhmu yang tidak boleh disentuh orang lain. Maka kamu juga tidak boleh menyentuh bagian tubuh orang lain yang tadi Bu Ari sebutkan. Mulut, dada, alat kelamin, dan pantat. Punya orang lain jangan disentuh, karena itu sifatnya pribadi. Lalu berikutnya, ketika kamu menghargai tubuhnya orang lain, maka kamu tidak akan mengejek atau tidak akan menghina tubuh orang lain. Yang perlu kamu ingat bahwa ketika kamu menghina atau mengejek tubuh orang lain, maka secara tidak langsung kamu sedang menghina Tuhan yang menciptakan tubuh orang tersebut. Nah, jadi tolong diperhatikan dua hal ini ya, Nak. Pertama, jangan menyentuh bagian tubuh orang lain yang sifatnya pribadi. Nanti masuknya ke kategori pelecehan seksual atau kekerasan seksual, ya. Kemudian tidak mengejek atau menghina tubuh orang lain juga jangan dilakukan. Itu nanti jatuhnya pelecehan atau kekerasan seksual secara verbal. Kalau yang atas kamu lakukan, berarti itu kekerasan atau pelecehan seksual secara fisik. Nah, kalau yang bawah itu kamu lakukan, berarti pelecehan atau kekerasan seksual secara verbal. Sampai sini bisa dipahami ya, bagaimana cara kita menghargai tubuh kita dan tubuh orang lain. Dengan tindakan yang nyata loh ya, tidak hanya sekedar berkata-kata, aku mau menghargai, tapi perbuatannya megangi bagian tubuh privasi orang lain, atau mulutnya tidak dijaga. Ada temen yang kurus dipanggil krempeng, ya. Temen yang agak besar dipanggil si gendut. Nah, itu berarti masuk di kategori mengejek atau menghina tubuh orang lain. Jangan dilakukan ya, yang Bu Hari katakan tadi. Yuk, Bu Hari minta tolong. Satu anak, coba dibacakan bagaimana caramu menghargai tubuhmu. Sampingnya Lionel itu siapa? Sampingnya Lionel. Ya, ayo coba. Ya, bes toh kui. Coba dibaca tulisanmu, bes. Baca, Wim. Baca. Bagaimana caramu menghargai tubuhmu sendiri ya, bes? Halo, Bu. Terus? Ada suaranya nggak, Bu? Ada. Ayo. Halo, Bu. Menghargai tubuh orang lain. Jangan menyentuh bagian tubuh orang lain yang merupakan privasi, sifatnya pribadi. Yang kedua, tidak mengejek, menghina tubuh orang lain. Ya, kalau tubuhmu sendiri, bagaimana caramu menghargai? Cara aku menghargai tubuh aku sendiri itu merawat diri, menerima keadaan sendiri, jaga bagian tubuh yang bersifat pribadi. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sama-sama, Ibu. Ya, di-mute ya, Nak. Minta tolong di-mute ya. Yuk, kita lanjut yuk. Nah, anak-anak, ini yang mau Bu Hari sampaikan pesan di pagi hari ini ya. Stop, berhenti adanya pelecehan seksual. Pelecehan atau kekerasan seksual ya. Mari kita sama-sama menjaga tubuh kita dan tubuh orang lain. Sehingga
kekerasan, pelecehan seksual itu tidak terjadi di sekolah kita. Oke, berikutnya. Nah, gambar-gambar di layar adalah contoh-contoh bentuk-bentuk pelecehan seksual. Sederhana, Bu. Saya cuman megang roknya kok. Saya cuman megang pantatnya atau saya cuman meluk gitu ya. Tapi kalau orang yang kena perbuatan itu tidak terima, maka bisa dikategorikan ke pelecehan atau kekerasan seksual. Nah, di Indonesia sudah ada undang-undang yang akan menindak orang-orang yang perilakunya menunjukkan adanya kekerasan atau pelecehan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu sudah disahkan dan sudah berlaku. Jadi hati-hati ya. Apa yang tadi Bu Ari sampaikan di awal, mari kita hidupi bagaimana cara kita menghargai tubuh sendiri dan juga tubuh orang lain. Jangan menyentuh bagian-bagian tubuh yang itu sifatnya privasi. Nah, ini kekerasan atau pelecehan seksual secara fisik ya. Artinya secara langsung kamu menyentuh, kamu melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Berikutnya yang ada di layar. Nah, ini kekerasan, pelecehan seksual secara verbal. Tidak hanya verbal loh ya. Verbal itu tidak hanya mengejek. Nah, coba perhatikan yang gambar hitam. Ada cewek jalan, kemudian si cowok itu cuma bilang sweet gitu ya. Nah, yang cowok-cowok ayo hati-hati loh ya. Nah, itu kalau yang ceweknya itu tidak terima, bisa panjang nanti urusannya, ya. Nah, jadi ketika ada temen yang lewat padahal kamu nggak kenal, nah, sekalipun itu kenal, ya kamu melontarkan kata-kata yang tidak membuat orang lain itu nyaman, nah itu bisa dikategorikan ke tindak pidana kekerasan seksual. Nah, gambar berikutnya, yang atas, yang kecil atas. Nah, ternyata kekerasan seksual tidak hanya secara fisik atau secara verbal ya, tetapi bisa melalui media sosial. Risto, bisa di-mute, Nak? Ya, baik. Nah, lewat perangkat sosial, lewat media sosial ya, bisa kejadian ini terjadi. Maka hati-hati ketika kamu menggunakan perangkat elektronikmu berhubungan dengan orang lain ya. Nah, yang berikutnya gambar bawah kecil itu menunjukkan orang yang sedang menghina tubuh temannya, memberikan julukan-julukan tertentu, mengejek, menghina tubuhnya. Nah, itu masuk di kategori tindak pidana kekerasan seksual. Nah, jadi Bu Ari berharap pagi hari ini ada beberapa hal yang Bu Ari sampaikan, terutama ini ya. Mari kita berhenti untuk melakukan pelecehan atau kekerasan seksual. Bu Ari berharap di SMA Budia Wacana tidak ada ya. Nah, lebih dari itu, ini yang penting. Bagaimana kamu menghargai tubuhmu sendiri dan bagaimana kamu menghargai tubuh orang lain. Kalau dua hal ini sudah kamu lakukan, kamu hidupi di dalam kehidupanmu, maka pelecehan seksual itu pasti tidak akan terjadi. Jadi, mulai hari ini, mari kita punya cara pandang yang baik, cara pandang yang benar terhadap tubuh kita dan tubuh orang lain. Ya, kita kembalikan bahwa tubuh kita dan tubuh orang lain ini adalah ciptaan Tuhan. Sama-sama harus dihargai. Baik, anak-anak itu yang Bu Ari sampaikan di pagi hari ini ya. Bu Ari berharap tidak hanya sekedar Bu Ari berkata, tetapi lebih dari itu setelah kegiatan ini, mari kita lakukan bersama-sama, kita hidupi bersama-sama di dalam keseharian kita, terutama ketika berada di lingkungan sekolah.
Terima kasih untuk hari ini. Silakan dikumpulkan tulisannya. Nanti guru kelas akan mengumpulkan ke Bu Ari. Ya, minta tolong catatanmu hari ini silakan dikumpulkan. Begitu yang Bu Ari sampaikan di pagi hari ini ya, Nak. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mari kita akan akhiri kegiatan kita pagi hari ini dengan berdoa. Ya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami bagaimana kami harus mensyukuri tubuh kami dan tubuh orang lain. Karya Tuhan terhadap diri kami dan terhadap orang lain, mampukan kami untuk mensyukurinya. Bentuk rasa syukur kami kepada Tuhan dengan kami merawat diri kami sendiri, menerima keberadaan diri kami, dan juga menjaga bagian tubuh kami yang sifatnya pribadi. Tolong mampukan kami Tuhan, supaya kami dapat menghargai tubuh kami sendiri, dan kami juga mampu menghargai tubuh orang lain. Ajari kami untuk mengendalikan tingkah laku kami, mengendalikan tutur kata kami, sehingga apapun yang kami lakukan mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, supaya hari-hari kami boleh menghargai diri kami dan juga menghargai orang lain. Kami tidak belajar melanjutkan segala aktivitas kami di hari ini, tolong Tuhan berkati. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Bu Hari tunggu catatannya ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.